Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan kembangnya karakter siswa. Salah satu langkah terbentuknya lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai pelajar profil Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Melalui kesepakatan dan keyakinan kelas, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam aksi nyata ini diantaranya terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten, menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa yang akan dilakukan diantaranya mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan aksi nyata modul 1.4.
Baik. Terima kasih, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman meluangkan waktu untuk kegiatan pada hari ini. Saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Nah, saya kira teman-teman sudah banyak belajar ya mengenai budaya positif, jadi saya tidak terlalu banyak memberikan pengertian atau pemahaman buat teman-teman. Di sini saya mau memperjelas, mungkin ada yang Bapak Ibu guru tidak pahami selama mempelajari modul ini. Jadi saya masuk aja. Di sini ada budaya positif. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika dilaksanakan dengan baik akan mewujudkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter, baik sesuai dengan profil pelajar masing-masing. Jadi budaya positif ini tidak akan berkembang, tidak akan maju, dan tidak akan bisa diterapkan di sekolah tanpa adanya kolaborasi baik antara guru, orang tua murid, serta murid itu sendiri. Nah, tujuannya, ada tulisan di bawah itu, tujuannya itu kembali lagi kepada peserta tadi. Jadi budaya positif ini kita ciptakan di lingkungan sekolah supaya tujuannya untuk peserta didik, supaya nyaman ketika belajar, kemudian menumbuhkan karakter profil pelajar yang Pancasila. Oke. Nah, ini konsep dasar modul 1.4 atau budaya positif. Ini 1.4 ini adalah modul yang saya telah lalui di guru penggerak. Saat ini saya masih ada di modul 1 di 1.4 mengenai budaya positif. Di sini ada yang saya pelajari waktu itu adalah satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, lanjut kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia sebagai kita seorang pengajar dan seorang murid. Kemudian motivasi perilaku manusia, lanjut positif kontrol. Itu positif kontrol nanti saya akan jelaskan, nanti semua ada penjelasan di belakang. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga. Nah, pekerjaan kita di rumah sebagai pendidik adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang perlu kita ingat adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya rasa pembelajaran berpihak pada murid, mungkin saya tidak paparkan di sini, teman-teman sudah paham ya, bahwa tujuan kita adalah di sekolah adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu bukan pusat pembelajaran, tapi pemimpin pembelajaran. Nah, ini yang tadi, perubahan paradigma baru. Nah, perubahan paradigma baru dalam budaya positif di lingkungan sekolah merujuk pada transformasi cara berpikir dan pendekatan yang digunakan oleh semua pihak di sekolah, baik guru, siswa, staf, dan orang tua. Jadi kita sudah harus berubah dari pemikiran yang sebelumnya ke pemikiran yang sekarang. Jadi kita tidak boleh lagi pakai yang gaya mengajar, gaya belajar yang sudah lampau. Kita sudah harus berubah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung, dan kondusif. Fokus dari perubahan ini adalah membangun iklim sekolah yang positif, di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Jadi intinya, kenapa ada perubahan paradigma baru? Lagi untuk peserta didik. Bagaimana dengan cara kita mengajar sekarang yang kebutuhan mereka itu harus balance. Jangan sampai anak sudah di era sekarang, tapi kita mengajarnya masih di era dulu. Itu kan tidak simpel. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan suasana yang kondusif pada saat proses belajar mengajar. Kita lanjut. Nah, ini disiplin positif. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di sini sudah paham apa yang namanya disiplin positif. Karena itu memang adalah hal wajib yang kita harus ketahui, hal dasar yang wajib kita ketahui. Makna disiplin positif cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut harus diubah sebagai pendidik
kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri. Nah, saya dari kemarin-kemarin juga sudah banyak teman-teman yang melakukan aksi nyata mengenai disiplin positif, bahwa kita seorang pendidik tugasnya bagaimana mampu menciptakan motivasi dari dalam diri, karena itu lebih bermakna, lebih bisa diterapkan oleh kita tadi daripada kita menggunakan pendekatan yang eksternal atau di luar dari diri. Itu hanya bersifat untuk sementara, di antara lain jangka pendek. Kalau kita tumbuhkan rasa kesadaran dalam diri peserta didik, itu akan berdampak jangka panjang. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga yang saya pelajari kemarin di modul 1.2. Yaitu seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan sesuatu perbuatan. Jadi ketika misalkan kayak contoh Ina, setelah waktu dia minta mau pulang. Nah, sebenarnya bukan kita harus berhenti, kita harus marahin, tapi kita lebih harus mencari sebenarnya apa yang terjadi. Bisa jadi salah satu kebutuhan dasar yang ada di sini itu tidak terpenuhi, makanya dia berperilaku seperti itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut, kebutuhan pengakuan atau kemampuan, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan. Ya, ada yang salah ini, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ketika anak berperilaku yang tidak semestinya atau tidak pada sewajarnya, berarti harus kita melihat jangan-jangan ada salah satu dari kebutuhan dasarnya ini yang tidak terpenuhi. Seperti itu ya. Contoh kasus kayak Pina, bisa jadi itu mungkin sementara belajar tapi ada sesuatu yang ingin diperhatikan tapi dicuekin, sehingga terjadi perlakuan seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama sebagai pengajar. Nah, ini menurut Dian Gosen ya, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Nah, ini merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Ketika kita memberikan hukuman, itu jangka pendek efeknya. Ini salah satu percakapan, salah satu pertanyaan dari siswa. Ketika kita memberikan hukuman, ketika ada siswa yang bertanya, contohnya pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini ada contoh pertanyaannya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini hal tersebut merupakan motivasi eksternal, masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contoh pertanyaannya, akan menjadi apa yang seperti apa jika akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, pertanyaan ketiga itu berasal dari internal. Sekali lagi saya ulang, internal lebih bagus daripada eksternal. Internal itu kesadaran diri dari dalam diri, kemudian eksternal itu dari luar. Kemudian jangkanya juga lebih bagus, karena kalau kesadaran diri seseorang itu akan berjangka panjang ketimbang dari eksternal. Nah, ini apa yang saya katakan tadi, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, murid melakukan disiplin karena takut menghindari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Jadi kalau misalkan eksternal itu hanya karena dia takut saja,
Jadi kalau misalkan gurunya sudah tidak ada, berarti perilakunya masih terulang karena orang yang ditakuti sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan dalam diri. Nah, ini yang kita sebagai guru yang PR-nya bagaimana kita mampu menciptakan kesadaran diri, kesadaran dari dalam dari peserta didik. Kalau misalkan kita mengukur dan itu anak-anak patuh hanya saat pada misalkan saya ada, dia takut, sedangkan di guru lain dia masih mengulang. Nah, berarti itu saya di posisi menumbuhkan rasa eksternal. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nanti saya akan jelaskan di akhir video kita yang ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ada terapan-terapannya. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, ini. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka yang karakternya lebih kuat. Artinya, bagaimana kita menciptakan kondisi atau gini, anak memiliki masalah itu kita berputar pada solusinya, bukan berputar pada masalahnya. Nanti teman-teman boleh ada yang pernah saya terakhir demonstrasi kontekstual kalau nggak salah itu ada saya dengan Armila. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Apa di sini Pak? Di luar tidak pasti. Kalau misalkan waktu tidak banyak sebenarnya ini materi bagus karena sebagai pendidik memang kita harus pahami ini segitiga restitusi itu. Ciri-ciri dari restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Jadi ketika ada masalah, kita fokus cari solusinya, bukan fokus menghukum masalahnya ini. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Lalu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Contoh, kalau misalkan ada masalah, misalkan siapa mukul siapa, akhirnya kita hukum dia lari ke lapangan, itu sudah tidak sesuai. Tidak ada solusi dari masalah yang dia lakukan. Dia memukul tapi disuruh lari ke lapangan, itu sudah tidak sesuai. Kecuali dia di belajar olahraga terlambat terus disuruh lari, itu masih sesuai kalau belajar olahraga, karena tidak mungkin dia langsung olahraga kalau tidak pemanasan lari dulu. Seperti itu. Lanjut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang seperti saya katakan tadi, apa kelima kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi? Jangan-jangan ada yang tidak terpenuhi. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa. Artinya kita menawarkan gimana kalau seperti ini. Contohnya, gimana kalau seperti ini. Bukan dipaksa bilang harus pusat, harus ini. Bukan seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri. Di situ nanti kita menanyakan kira-kira dari masalah ini apa konsekuensi yang kamu dapat. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa. Nanti karena waktu kurang panjang, dan nanti ini akan saya bawakan lagi di Ombel. Nanti kita akan cari satu sesi. Karena saya rasa ini sangat penting buat teman-teman guru yang lain juga yang tidak ada untuk memahami. Yang kita pelajari kan selama ini hanya sebatas keyakinan kelas. Ternyata masih banyak lagi di luar yang lebih besar. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Membuat merasa bersalah, kemudian menghukum, sebagai teman, sebagai manajer, ada pemantau. Kira-kira kalau misalkan teman-teman flashback, kira-kira teman-teman ada di posisi mana? Penghukum. Nah, gini, pada dasarnya kita di era sekarang itu, kita sebagai guru itu tidak boleh ada di posisi penghukum. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menghukum itu hanya menimbulkan efek jangka pendek.
ketika orang yang menghukum itu ada, anak-anak akan patuh. Ketika yang menghukum tidak ada, itu kan kembali. Sebagusnya kita berada di posisi manajer. Bagaimana kita menuntun anak-anak, tidak memaksakan anak-anak, tapi kita mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Teman juga tidak boleh, karena kalau teman nanti terlalu dekat, anak-anak melunjak. Apalagi membuat merasa bersalah, itu sudah tidak bisa, karena menyerang psikis kalau pembuatan merasa bersalah. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak memakai atribut kelengkapan saat upacara bendera. Coba nanti perhatikan teman-teman, yang mana kata-katanya lebih bagus. Kalau di manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Apa kira-kira pendapatmu? Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita itu memberikan kepada anak tawaran, menawar, kasih solusi seperti apa. Bukan kita yang langsung mengejudge. Supaya kita dari pertanyaan ini kita bisa menimbulkan, oh dia bisa menyadari kesalahan saya ini. Kalau saya melakukan ini berarti saya memiliki konsekuensi seperti ini. Nah, dari semua ini yang kata-kata yang paling bijak adalah manajer. Next saja ya. Nah, ini sebenarnya ada LK, cuman saya rasa kalau saya kasih LK sekarang waktu tidak cukup. Kemudian ini adalah beberapa contoh kalimat dari 5 posisi kontrol. Kemudian ini juga ada, tapi saya tidak berikan sekarang, nanti aja. Nah, ini juga LK juga. Nanti akan saya kasihkan. Mari kita merefleksikan diri. Kalau di rumah kita di posisi mana? Kalau di sekolah kita di posisi mana? Jangan karena saya tadi sudah menjelaskan kita harus posisi manajer, maka dipilih manajer. Tapi kita refleksikan diri dulu. Selama kita di sini, kita ada di posisi mana selama ini? Nah, ini sudah masuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, saya rasa teman-teman di sini tidak perlu dilakukan lagi ya. Tambahan lagi untuk teman-teman yang sudah di ICPMM, terus sudah di dinas pengembangan, yang belum punya keyakinan kelas, dibuat ya, karena itu Bapak ada mencentang teman-teman sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi yang teman-teman tidak memiliki keyakinan kelasnya silahkan buat seperti tadi. Nah, itu baru saya dibikin. Jadi sekali lagi keyakinan kelas itu nah, kita langsung aja ya. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya lebih abstrak dari peraturan, jelas, maksudnya tidak terlalu berneko-neko. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Dia tidak perlu sampai 8, sampai berapa. Kalau kita butuh cuma 1 dalam kelas, 1 tidak apa-apa. Cuma 2 tidak apa-apa, 3 tidak apa-apa. Yang jelas itu bisa diingat. Karena percuma kita susun banyak keyakinan kelas, tapi anak-anak tidak ingat apa sih aturannya untuk melakukan pelanggaran, kan nanti tidak ada, dia tidak pahami bahwa apa sebenarnya kesepakatan kita. Kalau misalkan terlalu banyak dan tidak diingat. Kemudian berupa pernyataannya universal. Universal itu semua bisa paham, semua bisa mengerti, jangan cuma guru yang mengerti. Seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Lanjut, semua warga sekolah ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kalau dalam lingkungan kelas, berarti yang terlibat itu adalah peserta didik dan guru. Tapi karena kita di SLB bisa melibatkan orang tua. Nah, ketika kita menerapkan aturan kelas, ketika kita memberikan suatu konsekuensi, orang tua sudah paham bahwa ini sudah kesepakatan bersama. Nah, ini yang saya bilang tadi, segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, nanti saya akan berjelas lagi di kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih. Berdiri Pak. Harus berdiri. Apa itu? Gambar apa? Tanya begitu. Ini adalah salah satu ciri segitiga restitusi. Ciri yang muda. Luar biasa dari yang mau bertanya.
Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf karena terlambat mengikuti forum. Ada sedikit pertanyaan mengenai keyakinan kelas. Kalau saya pribadi, sebelum keyakinan kelas ini timbul lagi atau aturan baru yang diterapkan, atas dasar apa aturan yang sebelumnya di kelas itu kan aturan kelas, baru dirubah ke keyakinan kelas. Ini kira-kira kata keyakinan ini kenapa bisa muncul di dalam aturan kelas yang sebelumnya? Keyakinan, kalau kita sendiri, kalau kita telah kata keyakinan itu menyangkut tentang Apa yang kita yakini? Apa yang kita Keyakinan yakini? harus iman, tidak selamanya iman. tidak selamanya iman. Iya. Tapi kata yang ini yang kita sering dengar itu menyangkut keyakinan itu pasti menjurus ke sana. Kita bisa lebih jelaskan? Oke, silakan. Ya begini Pak Syam, itu menurut saya ya, maaf kalau tidak mengatakan dengan Pak Syam, menurut saya keyakinan itu tidak selamanya tidak selamanya diartikan sebagai kita punya keimanan. Keyakinan itu kita lihat kembali ke konteks pembicaraannya itu apa. Kalau kita bicara soal keyakinan, ya berarti kita bicara soal keyakinan kita punya iman begitu. Tapi kalau kayak begini, kayak dengan kelas, berarti itu semacam kita lihat konteksnya. Kalau di kelas ya berarti itu bisa diartikan sebagai peraturan kelas, tata tertib dan lain-lain begitu. Oke, terima kasih Bu Wati. Saya sambung, terima kasih buat dia. Itu benar bahwa keyakinan itu tergantung dari konteksnya. Nah, kenapa keyakinan kelas? Awalnya ini adalah kesepakatan kelas. Iya. Cuman di pada kurikulum Merdeka ini diubah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan itu pertama lebih bagus kata-katanya daripada kesepakatan. Yang kedua, keyakinan ini lebih kayaknya lebih tertanam deh. Keyakinan kelas karena lebih medok karena apa yang kita percayai, nah Yang itu kita yang yakini. Nah, kenapa dilibatkan semua peserta didik itu ada supaya ketika kita menerapkan itu anak-anak sudah paham, sudah sudah tahu bahwa inilah yang pernah kita susun bersama-sama. Inilah kesepakatan yang pernah kita sepakati. Jadi intinya itu ada namanya kesepakatan pada saat era kurikulum Merdeka itu baru menjadi keyakinan. Ada lagi, jadi tidak selamanya keyakinan itu berkisar tentang keimanan. Kata kembali lagi ke konsep bagaimana keyakinan di situasi mana keyakinan itu ditempatkan. Oke, Pak Syah. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Bu Angel, ada yang mau bertanya? Sedang ya. Saya Oke, silakan. tadi saya ketinggalan karena lihat mahasiswa naik di bagus. Apa tadi apakah restitusi? Iya, saya restitusi. Restitusi. Nah, restitusi itu apa sih maksudnya? Terus apa hubungannya? Restitusi itu apa? Terus bagaimana dia punya implementasi dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Hubungan dengan terutama restitusi itu kan baru keluar di kurikulum Merdeka. Jadi maksudnya apa maksudnya implementasinya begitu di dalam kelas, terutama dalam kegiatan belajar. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa sih itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu bukan yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu ketika anak menghadapi masalah. Nah, bisa ini adalah restitusinya pendekatan. Jadi kita bisa lakukan adakan pendekatan ini dan lebih tepat karena yang pertama kita gali dulu. Nah, ini. Kita gali dulu nah ini kita menstabilkan identitasnya dulu. Kalau teman-teman pernah nonton saya punya tugas yang terakhir saya share, saya ada dengan Armila. Contoh kasusnya Armila itu tidak mengerjakan PR. Jadi caranya di situ saya gunakan pendekatan ini.
saya gunakan pendekatan ini. Yang pertama saya menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian saya validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan, tadi kesalahanmu apa? Kemudian saya cari solusinya, kita cari solusinya sama-sama. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu makanya saya tadi bilang semua berkaitan, mulai dari keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru, bagaimana guru itu berperan sebagai manajer. Nah di sini sudah. Nah dari semua itu kita gunakan pendekatan restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas dulu, tenangkan dia, terus cari mulai masuk, cari apa masalah awalnya. Terus kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanyakan bahwa contoh Armila membuat tanpa misalkan sembarangan. Kita tanyakan kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar? Salah. Terus kita bilang kira-kira dari keyakinan kelas kita ada tidak? Jadi semua ini berkaitan. Makanya saya bilang mungkin bagus pada satu sesi nanti kita bahas secara mendalam. Karena daripada kesempatan ini saya cuma hanya di bagian pokoknya saja. Terima kasih Pak. Maaf. Dan setelah Pak Eko jelaskan, masa timbul lagi pertanyaan bisa berbicara. Jadi kalau restitusi itu kan seperti tadi kita hasil itu merupakan salah satu metode untuk kita mencari tahu kenapa dia bikin begini. Kira-kira kalau macam remedial itu maksudnya masuk dalam kategori restitusi. Gini, saya terapkan remedial bisa. Tapi hanya saja kalau pendekatan restitusi itu bukan dibilang bagiannya, tapi kan kenapa dia bisa remedial? Nah, pertanyaan nanti itu yang diterapkan ini. Kenapa dia bisa remedial? Remedial itu hasil dari sini sudah. Oh, kita cari akar masalahnya. Akar masalahnya dulu. Berarti hasil dari sini. Hasil yang setelah kita gunakan restitusi. Kenapa bisa menjadi remedial? Jadi kalau misalkan mungkin karena dia jarang masuk, jarang kerjaan PR, atau pada saat bilang seperti apa itu sudah kenapa kita gunakan ini. Jadi berarti remedial masuk bagian dari restitusi. Itu output dari ininya. Tapi bisa jadi bukan bisa bersifat remedial lagi. Ada juga kemungkinan outputnya dari masalah yang dihadapi. Bisa jadi karena 5 kebutuhan dasar manusia tadi sebelumnya saya jelaskan, kasih sayang apa segala macam itu bisa jadi. Makanya kita gunakan pendekatan restitusi ini untuk mencari akar masalahnya. Terus selanjutnya kita cari solusinya. Jadi teman-teman karena waktu memang pendek sekali, jadi ada delta sebenarnya yang Bapak ada yang mau ditambahkan? Oh iya. Terima kasih lagi. Ini menarik sekali materinya Pak Ibu sebagai CGP. Cuma pertanyaan sederhana saya, ketika metode segitiga restitusi ini diterapkan di SLB, Pak Ibu sebagai CGP tanggapannya seperti apa? Apakah ini pas kita terapkan juga di SLB? Suara benar ini saya yakin dan percaya pasti sudah bisa dilakukan. Kira-kira tanggapan Pak Ibu bagaimana? Kalau saya pribadi Pak, pendekatan ini memang sangat luar biasa. Karena tidak menyinggung yang tadi saya jelaskan, tidak menyinggung sedikit, tapi kita berfokus pada cari masalah. Cuman menurut saya pribadi masih jauh, masih perlu dimodifikasi walaupun mau kita gunakan, baik dari pengungkapan kata-kata ataupun seperti apa. Karena kita tahu sendiri bahwa anak kita banyak yang belum mengerti, belum paham ketika kita berdiskusi secara panjang. Tapi anak kita masih lebih paham ketika kita memberikan tindakan langsung daripada kita berneko-neko dengan kata-kata. Jadi menurut saya masih kurang pas. Tapi kenapa saya bawakan? Karena kita perlu sama-sama paham mengenai budaya positif dan pendekatan segitiga restitusi. Jangan sampai kita mendapatkan siswa yang langsung diterapkan di contoh kayak saya masih mampu mendapatkan Alhamdulillah ke aman. Seperti itu kan mungkin masih bisa mampu diterapkan di beberapa siswanya dan yang lain.
Tetapi secara keseluruhan kalau misalkan kita gunakan ke anak autis atau anak Down syndrome, ada kesulitan. Kalaupun mau digunakan ini pasti harus dimodifikasi. Cuman kalau secara gamblangnya seperti apa saya belum sampai ke titik itu, tapi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi mungkin ini pertanyaan fair ya buat Pak Ibu sebagai CGP. Mungkin nanti diskusi bersama dengan rekan-rekan CGP. Kira-kira kalau misalnya itu tadi mau diterapkan di SMP, mungkin ada alternatif lain atau alternatif yang lain. Ini bukan berarti tidak bisa diterapkan, bisa. Tetapi untuk mengakomodir semua kebutuhan anak, pasti ada yang bisa, ada yang tidak. Seperti yang Pak Ibu bilang tadi, bagaimana dengan DS, bagaimana dengan autis. Karena di sini di tiga siklus tadi ini ada namanya pendekatan dengan siswa, bagaimana validasi tindakan yang salah. Ketika kita sudah dapat kasus bahwa si A bermasalah, nah di kategori validasi ini apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, Pak? Oke, baik, Pak. Kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini kan semua ada feedback antara guru dengan siswa. Nah, ketika siswa tidak memahami apa makna dari pertanyaan ini, saya kira itu akan mengalami kendala di situ, Pak. Tapi bukan berarti tidak bisa diterapkan, bisa. Tapi kalau semuanya diterapkan di pelajar SMP, mungkin kita mengalami kendala. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya buat Pak Ibu ke depan bersama CGP lainnya. Kira-kira ada ramuan baru kah atau teknik yang lain selain ini? Ini bisa, tapi untuk mengakomodir semua pasti kita kewalahan. Itu saja, Pak Ibu. Baik, Pak, terima kasih masukan yang luar biasa, Pak. Ini yang belum terbersih di benak saya, bahwa betul seperti pertanyaan Bapak tadi memancing saya berpikir instan bahwa ya betul bahwa ini agak sulit diterapkan di beberapa anak kita. Terima kasih, Pak. Nanti mungkin ketika saya ada forum diskusi kembali untuk membahas segitiga diskusi ini, budaya positif ini memang ketika kita masuk dalam dunia SLB, orang reguler masuk di SLB itu selalu mengatakan luar biasa di SLB. Nah, kita sebenarnya harus bangga kita berada di SLB karena orang yang di luar itu memandang bahwa kita yang mengajar di SLB ini orang-orangnya luar biasa. Betul. Seperti itu. Jadi terima kasih, Pak, atas pertanyaan tadi. Saya juga teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu yang sangat berharga ini. Mungkin sekian dulu, Pak ya, Bu, presentasi saya kali ini. Jangan bosan-bosan ketika saya meminta lagi hal seperti ini. Masih panjang perjalanan saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan menjadi inspirasi buat teman-teman. Terus mudah-mudahan langkah saya bisa diikuti teman-teman ke depan. Jangan jadikan ini sebagai Pak Ibu banyak sekali tugasnya. Tidak, tapi kita harus berani mengambil mengambil harus bisa ambil tantangan begitu. Karena dari tantangan itu kita akan semakin dewasa. Tidak mungkin kita capai puncak gunung kalau kita tidak melangkah ke atas. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mince. Saya rekan sejawat dari Pak Saiful. Setelah Pak Saiful membagikan praktik baiknya, saya sangat senang karena saya dapat pengetahuan baru. Jadi tahu tentang posisi kontrol seorang guru dan banyak hal yang merubah pandangan saya. Terima kasih, Pak. Tetap sukses dunia pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septian Arif Utoral. Saya anak buah Pak Saiful di SMP Negeri Timika, Provinsi Papua Tengah. Alamat Balai Perapatan Kelima. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Saiful. Pak Saiful sudah mengajar kami. Kami senang sekali belajar bersama dengan Pak Saiful. Saya senang sekali belajar dengan Pak Saiful. Tapi Pak Saiful tidak menghukum saya kalau saya berbuat dosa. Dan Pak Saiful sama-sama mencari solusi yang terbaik. Anak Saiful yang menyuruh kami mencari solusi yang terbaik di sekolah ini, SK Negeri Muka.
Terima kasih Pak Guru karena sudah mengajar kami. Kami sudah belajar IPA, IPS, PPKN, lain-lain dan sebagainya. Dadah. Terima kasih, sampai jumpa. Like, subscribe, and share, dan komentar dan lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dadah.